Nabi Muhammad itu benar-benar ada. Coba dulu diperjelaskan. Ya bantahlah ketidakberadaannya. Kalau Nabi Muhammad tidak pernah ada, itu kenapa si Michael Hart menuliskan dia adalah orang berpengaruh? Ya kan? Kalau kita bahas nanti Yesus apakah ada, nanti kita bahas juga itu. Jadi kamu perbaiki dulu. Tadi kamu bilang Nabi Muhammad adalah Tuhan. Tunjukkan itu dalilnya di mana, atau kamu mau koreksi? Ya, Kalau mau membantah pakai ada tesis, ada antitesis, bawa antitesisnya ke sini. Jangan dari air ludah yang penuh asam mefenamat. Nggak kita terima di sini. Aduh, saya pikir pertanyaannya gimana tadi. Mohon maaf ya Kak, aku kan cuma bertanya karena kami kan agama Kristen kan mempercayai bahwasannya kan Tuhan itu coba ada. tunjukin bukti kalau Yesus itu ada, coba. Ada. Mana buktinya? Buktinya itu kan nggak harus buktinya kan, itu kan keyakinan kita kan, keyakinan. Iya, terus makanya Nabi Muhammad kenapa? Nabi Muhammad itu sanad keturunannya sampai sekarang ada loh. Habib-habib itu sanad keturunannya itu. Itu keluarga-keluarga Nabi Muhammad semua itu sanad keturunannya itu. Kalau Nabi Muhammad harus ada bukti gitu. Kalau Yesus nggak perlu ada bukti gitu. Ayo sudahlah. Tahulah aku lagi. Kecewa kalau memang sama berjelaskan. Kecewa aku sama kau Gerizman. Nggak perlu aku jelaskan, udahlah nggak usah. Nggak usah lah, kau jadi Kristen aja udah. Bukan Kak, aku kan cuma bertanya. Udah aku jadi Kristen aja. Nggak usah lah jadi Kristen aja udah. Betul. Nggak usah lah jadi Islam. Susah jadi orang Islam tuh betul. Harus belajar, pintar. Udahlah jadi Kristen aja aku bilang. Udah jadi Kristen aja. Tetap aja. Aku bilang kau jadi Kristen aja. Janganlah jadi. Nggak bisa aku jawab ya, aku jujur aja nggak bisa. Nggak usah. Kau jadi Kristen aja, standby di situ ya, tetap di situ ya, di Kristen aja ya. Oke, lanjut WhatsApp. Aduh ya Allah, bertanya aja pun udah salah, apalagi menjawab. Ada. Ya ini saya mau ada aja. Giliran Nabi Muhammad terus ada bukti, giliran Yesus nggak perlu ada bukti. Tanya balik mana buktinya Nabi Yesus? Nggak perlu ada bukti, itu kan iman kami. Nabi Muhammad terus ada bukti. Oh, udahlah jadi Kristen aja sudah. Udah, WhatsApp. Ya ini selamat malam. Malam. Iya, apalagi? Apalagi? Bertanya terkait dengan itu tadi Nabi Muhammad kan. Sebenarnya kalau menurut saya ya, Nabi Muhammad adalah. Aduh, dua-dua jangan saling ngomong berdua lah, gantian lah bre. Telinga aku ini cuma dua, kalian ngomong satu di sini nggak cuma. Boleh lanjut. Jadi host jangan keras sangat, saya harus keras. Iya, saya harus keras saya. Lanjut. Saya lanjut. Nggak marah saya ini tuh orangnya tegas, nggak marah saya. I love you, Gerizma. Cium kudus dulu. Boleh lanjut nggak? Ini. Silakan. Lanjut. Saya ingin bertanya terkait Nabi Muhammad kan utusan Allah ya. Utusan Allah. Terus kalau di agama Kristen kan itu kan Yesus kan anak Allah. Nah, di Al-Quran juga kan menyampaikan bahwasannya itu Nabi Muhammad itu mati karena minum racun. Oke. Aku suka ini. Bentar. Iya, yang menjadi. Datanya dulu nih, datanya dulu. Enggak, lanjut dulu. Iya. Hadisnya mana dulu? Iya, yang menjadi pertanyaan saya adalah jika Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, kenapa dia lebih menyelamatkan Yesus di kayu salib, membangkitkan Yesus di kayu salib, dibandingkan tidak menghidupkan kembali yang dimana Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Burunda. Gimana? Kenapa Allah itu lebih memilih Tuhan Yesus? Diam dulu Ibes, langsung mute. Iya. Kenapa Allah itu lebih memilih Tuhan Yesus daripada Nabi Muhammad? Karena di kami Yesus itu mati dan dibangkitkan kembali. Dan di Al-Quran juga itu Nabi Muhammad mati karena racun. Kenapa Allah tidak membangkitkan atau Sabar Uni? Ya udah jawab langsung udah nggak usah diulang-ulang udah. Gini. Kamu dapat dari mana dalil bahwasannya Nabi Muhammad itu meninggal minum racun? Saya minta buktinya dulu, dalilnya dulu. Gitu loh. Bentar. Silakan. Dan kamu harus tahu itu hadis sahih atau hadis maudhu atau hadis palsu. Karena itu di dalam hadis sahihnya dimuntahkan, nggak dimakan. Gitu.
Boleh aku counter nggak? Aku yang counter ya. Ya, Aku nanti suka yang ini. counter. Nah, Host, baik, diem baiklah, aja, baiklah, baiklah. host. Diam kau Ibes. Tugasnya Mau jadi naik Kristen turunin- kau? Host Mau jadi tugasnya Kristen naik nggak? turunin orang. Enggak. Enak aja. Baik, saudara-saudaraku. Ini pertanyaan yang aku tunggu-tunggu untuk misi penginjilan aku ya. Baik. Pertama, Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi yang menjaga kehidupannya, mengajarkan bagaimana cara hidup yang benar. Lah tiba-tiba meninggalnya karena bengek, karena sesak napas, karena penyakit, ya nggak relate lah. Beliau mengajarkan bagaimana cara hidup yang sehat. Kok tiba-tiba meninggalnya sakit, sakit TBC atau apa, kan nggak mungkin. Maka saya sendiri memiliki pandangan bahwa ketika Rasulullah mengatakan beliau hendak meninggal, beliau mengatakan bahwa rasa sakit itu mengingatkan beliau rasa sakit ketika beliau meminum racun. Maka narasi ini dibawa oleh teman Kristen bahwa beliau meninggal karena racun. Padahal bisakah orang dikatakan meninggal tertabrak mobil ketika ditabraknya di tahun 2000, tiba-tiba meninggoynya di tahun 2005? Nggak bisa. Karena yang namanya meninggal tertabrak yaitu ketika ditabrak langsung meninggoy. Sama, bagaimana mungkin seseorang itu dikatakan meninggal diracun ketika dia minum racun di tahun 2000, meninggalnya di tahun 2004? Tidak bisa dikatakan seperti itu. Justru ketika Rasulullah itu minum racun di tahun 2000, meminum racun tahun 2000, meninggalnya tahun 2004, ini sebuah keajaiban. Sebagaimana racun yang diberikan itu adalah racun yang kuat, bahkan warna bibir Rasulullah berubah menjadi hitam dikarenakan bahkan sahabat yang makan bersama beliau itu langsung tewas di tempat. Rasulullah bertahan 4 tahun dan bahkan Rasulullah itu pernah menikah setelah itu, melakukan perang lagi setelah itu, Fatu Makkah, menaklukkan Mekah. Loh, orang yang diracun kok bisa melakukan aktivitas sedemikian rupa? Melainkan pasti ada Roh Kudus di dalamnya. Kalau kata orang Kristen, kalau punya Roh Kudus kan nggak mati diminum racun tuh. Nah, makanya ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu adalah seorang nabi. Nah, kemudian Rasulullah itu tidak pernah mengatakan dia Tuhan. Bahkan beliau itu meninggal setelah ayat terakhir turun, surat terakhir turun, dan beliau itu didatangi malaikat memberikan pilihan apakah ingin lanjut di dunia atau bertemu dengan Allah. Loh, jangankan Nabi Muhammad ya, saya kalau dikasih tahu sama malaikat, pilih mana Rifa, kau lanjutkan tugasmu atau kau bertemu dengan Tuhan, saya ngapain? Selesai tugas saya di dunia, mendingan saya ketemu Allah lah. Ya tentu Rasulullah memilih untuk bertemu dengan Allah. Itu ada dalilnya, literasinya ada. Maka Rasulullah itu wajar kalau beliau wafat karena beliau tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Karena beliau adalah seorang nabi yang mana risalah kenabiannya sudah selesai beliau berikan, yaitu memberikan firman Allah, di mana beliau meninggal setelah firman Allah diberikan. Kalau memang beliau itu nabi palsu, kok sampai terakhir ayat Al-Quran diberikan? Kan tidak masuk akal. Nah, kemudian mari kita lihat siapa yang meninggal karena racun. Iya? Oke. Teman-teman buka Matius pasal, tunggu dulu, saya belum selesai. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Saya tenangkan Roh Kudusmu ya, tenangkan. Kalian buka Matius pasal 27 nomor 48, saudara-saudara. Ini poin, Matius ini hidangan 27. terakhirnya. 27 ayat 48, saudara-saudara. Dibuka itu. Wah, naik lagi penontonnya dari jadi 600. Gila aja kalian. Tolong kalian buka. Dan ketika kalian baca, dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Klik ayat korelasinya. Tolong lakukan itu sidik. Kalau dia ada ayat korelasi ini mengambil nubuatan di dalam kitab Mazmur. Kalau kita Mazmur, klik ya, akan muncul 6922. Mazmur 69 ayat 22. Saya akan bacakan. Tenang, tenang, tenang. Ini eksplisit ya. Mazmur 69 nomor 22. Biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi mana tadi itu? Oh, kas di atasnya. Bahkan mereka memberi ini. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Dan nubuatan ini dipenuhi oleh siapa? Saudara-saudara, Nabi Muhammad kah? Nabi Muhammad kah? Hah? Semoga dipilih. Siapa yang memenuhi nubuatan ini? Saudaraku, andai kau adil dan jujur dalam ranah diskusi, jawab pertanyaan saya. Siapakah yang memenuhi nubuatan ini, saudara? Saudaraku.
Saudaraku, siapa? Silakan dijawab. Jawab. Right now. Jawab. Jawab. Coba. Jawab. Yang pertama Saudaraku. silakan tanggapi tadi. Silakan tanggapi tadi statementnya ibu-ibu ini. Silakan. Ya silakan. Jawab. Iya apa lah, emang gue ibu-ibu. WhatsApp story silakan. Silakan ditanggapi dulu. Coba diulang semua yang dia katakan. Nah, silakan itu maksudnya kamu tanggapin aja, jawab. nggak usah. Terus kamu cari, klik juga Paulus, akhir hayatnya gimana, Matius, Markus, Lukas gitu loh. Yohanes, nah itu cari ya. Atau kalau tidak bisa menerima kenyataan udah kabur Itu aja. kan kabur, ada, kabur. klik aja itu kan dapat. Itu dari literasi Kristen juga. Kematian-kematian Paulus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes Ngapain itu kalian dapat. bahas Markus, Matius? Coba Tuhannya aja meninggal karena ini meninggal. Iya, silakan deh. Mana deh? Udah lari apa masih ada nih? Oh masih ada, kira udah kabur. Sebenarnya Ibu Rifa dia menjawab Yes. menjawab pertanyaan saya itu jawabannya tidak sesuai dengan apa yang saya tanyakan. Nanti saya jawab. Oke, saya akan jawab. Nanti kamu jawab ya. Jadi di dalam tadi kamu mengatakan itu hadis itu kamu tidak bisa menunjukkan tadi. Kamu Dan mengecewakan. hadis ini jadi di sini dikisahkan oleh Aisyah, radhiyallahu anha. Rasulullah dalam keadaan sakit menyebabkan kematiannya biasa berkata, "Oh Aisyah, aku masih merasakan sakit akibat makanan yang aku makan di Khaybar dan saat ini aku merasa seolah-olah urat nadiku terputus akibat racun itu." Ternyata dan ternyiti hadisnya hadis palsu, Bung. Ternyata dan ternyiti ya. Sedangkan hadis sahih, nah yang sebenarnya begini. Nah, di sini itu yang perkataan di atas ya. Telah menceritakan kepada Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Gundar, telah menceritakan kepada kami ini perawinya gitu loh. Nah, dari Aisyah berkata, aku pernah mendengar bahwa seorang rasul tidak akan meninggal hingga dia suruh memilih antara dunia dan akhirat. Aisyah berkata kemudian ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sakit yang menyebabkan kematiannya, aku mendengar beliau menuntut dengan terputus-putus. Beliau bersabda bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka, baik dari para nabi, orang-orang jujur ya, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Aisyah berkata, aku mengira pada waktu itulah beliau diberi pilihan. Nah itu tentang kata. Nah terus tentang makan, dia tidak memakan. Nabi Muhammad tidak memakan hadis sahihnya, dia memuntahkan. Yang memakan itu sahabatnya gitu loh. Nah nanti saya akan buka itu, saya akan lihat di sini. Tapi sebelum itu kamu mengatakan di mana Nabi Muhammad. Nah kalau kita lihat di mana sekarang Nabi Muhammad di dalam Quran surat Al-Imran ayat 169, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup itu di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Quran surat Al-Imran ayat 165. Nah, jadi di sini udah jelas ya. Jadi Nabi Muhammad itu sekarang ada di sisi Allah. Dan ayo, ada yang mau membahas malam-malam ini tentang nubuatan Nabi palsu, siapa yang memenuhinya? Ayo kita bahas yuk. Ayo kita bahas. Ayo. WhatsApp. Ayo minta teman-teman Kristen untuk turun lah. Loh, mana lo turun. Waduh, re. Padahal saya baru mau beraksi nih. Saya suka ini. Ayolah teman-teman, tolong dong, saya pengen sesekali agak ekstrim gitulah kita bahas yuk. Pertama, siapakah nabi palsu menurut Yesus? Ajaran siapa yang ajaran iblis? Tuhan siapa yang iblis? Kemudian apalagi ya, pokoknya saya mau tema-tema ekstrim. Kapan yuk? Pengen sekali agak gimana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gurunda. Berarti jam striker itu jam 12-an ya? Iya, jam hantu blau sedang berkentayangan. Bau ketayangan ini. Hidung aku tenggelam. Tadi tuh gue nyimak di bawah, Bang Ali. Tadi gue nyimak di bawah, tapi udah mulai ada. Ustadz besarin. Nih, yang sering difitnah sama oten-oten kurang literasi bahwa di Ka'bah itu ada gambar Bunda Maria. Ini bukan di Ka'bah. Saya sudah datang ke sini. Ini di Hagia Sophia. Tuh liatin tuh. Tempat dulunya gereja Konstantinopel yang jatuh ke dalam kekuasaan Islam sekarang. Dulunya itu dipugar. Dulu ini udah ditutup. Udah dilapisi dulu. Cuma karena perjalanan. Ini nih gambar yang di atas itu.
Itu gambar Bunda Maria dan Yesus. Buka mata kalian ya? Perjalanan waktu karena gempa bumi, Kak. Besok siapin paspornya. Karena termakan Nanti zaman. gue kirim ke sana. Enggak langsung Ibes. dia kalau Lapisan penutup itu terpotong, terjatuh, sehingga nampak kembali. Kemudian ramai-ramai disebarkan oleh orang-orang yang kurang baca, seakan-akan itu di Ka'bah katanya. Ka'bah kok melengkung ya? Oh, jadi itu. Enggak, maksudnya yang Buya Sakur kemarin itu gimana, Bang? Enggak, ya itu cuma satu-satunya masjid yang ada peninggalan Bunda Maria Nggak atau kelihatan. Roman Kristen cuma Hagia Sophia doang. Karena dulunya memang gereja. Oke. Ya, jadi mari kita umat Islam, mari kita berbisnis, kita perbanyak uang untuk membeli gereja. Kojok. Ya boleh. Kan banyak yang Ya, jual maaf. gereja. Aku bercanda. Banyak dijual. Ya. Banyak, kemarin aku lihat. Ya silakan, ada yang mau ini, daripada sia-sia kan kita berdayakan aja. Ya silakan teman-teman yang mana lagi Oten, nggak ada? Tadi gua anteng-anteng dibawa Oh, nyimak. ada. Tiba-tiba ada pertanyaan Loh, kok kayak nggak ada begitu. orang Kristen lagi. Kok pergi, ya Allah. Ya gimana? Ada Itu dua gara-gara orang. si Ibes ini. Ada dua orang yang menunjukkan kegoblokannya Boleh, dalam segi bertanya. Gimana ceritanya nanya kayak begitu? Nih kita terima. Nabi Muhammad Kakak Dus, dituhankan. diam, Kakak Dus. Ini Kakak Dus ya. Mana Kakak sih? Dus. Loh, kenapa sih ketika diangkat gitu kok nggak bisa kesambung kalian mah? Mana ini? Ayo, ini lagi adrenalin ingin terpacu ini, lagi semangat nih, makin malam makin semangat, guys. Makin semangat nih, guys. Udah pakai kacamata aku, guys. Ayo. Makin semangat nih, Ayo, guys. siapa? Terus semangat ini, Jul, Muslim dan Muslim, Jul. Ayo. Ayo bantah kami. Woi, nggak ada yang mampu bantah, coy. Silakan, Jul. Mulut si Ripa ini makin ngawur aja ya, beli gereja katanya, beli rumah aja Ripa untuk masa depan. Halo, Ya, halo silakan, Kak. Jul. Ya, halo, Dek. Gue Muslim, Bang. Oh, Tak perlu diskusi kepada orang yang menolak kebenaran lah, Kak Dus. Bukannya Kak Dus tadi naik ke atas. Mau nanya, Bang. Ya. Ya, Jul. Kok nggak masuk di room Oten aja ya, Bang? Pewarnya Hah? asik. nggak dinaikin. Enggak. Oh. Aduh, Kak. Tolonglah Jul, lobby lah mereka biar kami dinaikkan. Iya, nggak dinaikin. Wah, Tolong, Jul. belum sempat bicara ini udah kacau di atas. Tenang, jangan dulu gitu. tenang. Ha, gimana nih mau dinaikin? Ini besarkan layar saya nih. Oke, Bos. Terus kalau udah mereka udah apa ya? Udah tertekan diturunin anjir. Iya. Teman-teman yang mau bisnis properti silakan kunjungi Mulai website-nya. jualan. Mulai Siap, jualan. Shalom. Religius. Loopnet.com. Ini salah satu. Ya, ucap sebentar ucap. Clueless.com. Diam dulu. Loopnet. Ini Bang Sidik, ini bagus nih materi ini. Loopnet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu website resmi jual beli properti di Amerika. Ada di Amerika, Kanada, bahkan di Inggris, Eropa. Jadi gereja-gereja yang ditinggalkan jamaah. Aduh. Gereja-gereja yang ditinggalkan jamaah ini ada untuk Amerika aja ada 200 halaman lebih tempat menjual gereja. Ini contoh ya, ini di Montoquila Road, Esmond. Harga jualnya $4.995. Terus ada di Upton Riverside di wilayah apa? Whittier, California. Harga jualnya nanti tinggal diklik aja teman-teman. Iya. Ini ada ratusan gereja dijual di Amerika. Kalau kita gabung sama Eropa, ribuan ditinggalkan gereja-gerejanya, dijual semua ini gereja-gereja ini. Ini gereja church. Buset nih Oten rumah Tuhan aja dibisnisin. Parah lu, Ten. Parah, sumpah lu parah. Ada rumah Tuhan dibisnisin. Ada berapa ratus halaman nih pencarian untuk gereja dijual nih. Ini baru Amerika. Nah, benar. Aku lagi open cam, kamu Ini ya kalau kita lihat
pencarian. Ustadz Ali bergabung dengan properti ini maksudnya jadi agent gitu. Iya. Dijual enggak, Bang? Kalau teman-teman perlu cari properti untuk membangun apa Ya bentar restoran, Dani, sabar Dani. bikin tempat apa misalnya Mak Cia nih mau buka cabang di Amerika, itu udah ada lokasi-lokasi yang bisa kita survei. Tapi Bang Ali, kalau beli gereja terus dijadikan klub malam boleh nggak? Ada. Oh boleh. Oh. Ada yang Oke. jadi mall, ada yang jadi klub, Nah, ada yang jadi bar. Gua rasa kalau kalau gereja-gereja yang dijual itu persenannya bukan 2,5%. Kalau Indonesia kan apa-apa 2,5% kan. Kayaknya kalau gereja dijual pasti 10% nih dapatnya nih. Caloknya. Kalau gereja saya biasanya pasang tarif itu tarif agen itu 20% sih. Oh 20%. Oh 2 kali lipat karena orang luar ya, bukan orang dalam Anda. Wah itu Oh iya bener. Itu imannya dijual enggak itu, Bang? capek bersihinnya, banyak salib di dalamnya. Jadi Dani harus Muslim banyak atau effort Kristen gitu. nih? Dan ini kalau nggak salah Kristennya. Iya, Kristen. Ya silakan Dani tanya aja lah Dani, daripada menjawab mending Dani bertanya aja lah. Nah, itu rumah gereja dijual. Katanya gereja dijual. Itu imannya dijual enggak? Nah sekarang Ya, sebutin, gitu sekarang sebutin iman lu berapa harganya? Nggak, biarlah kita Kan ini. kan di situ kan jelas. Cuma si Dani Gini, sendirian. Dani, kenapa gereja sampai dijual? Itu pertanyaan yang penting. Itu ada nggak? Kalau di situ? nggak ada Lapak, jemaatnya. Ada bukan lapak, iman dijual. Ada nggak di situ? Nggak perlu ngomong ngalur ngidul. Enggak apa-apa Bang Alali, tanyain aja berapa harga imannya. Gereja yang dijual sekarang tidak pernah dalam sejarah dunia ada masjid yang dijual. Iyalah, mana ada? Rumah namanya gereja itu kan kalau udah Apa? nggak dipakai. Ustadz ya, Ali, kan jangan asumsi Ustadz. Saya sering mendengar masjid dijual kok. Di mana? Tunjukin datanya di mana, nanti saya datengin. Perlu data nanti malu Bang Ibes Di nanti mana? sama Di Ustadz Ali. mana? Di mana? Banyak, banyak. Buka kayak Mana? saya buka kayak saya buka. Itu Ini- kalau lebaran, sering lihat nggak? Lebaran banyak masjid kosong. Lah, Hah? Masjid kosong. astagfirullahaladzim. Lu jangan bikin gua ngakak udah malam. Astagfirullah. Jadi Bang pertanyaan Makanya jangan asumsi kata Bang Bang Ucu, Ali, cari tahu belum ada masjid yang dijual katanya. Banyak tiap lebaran tuh Bang, tiap lebaran. Tiap lebaran masih Bang Ucu dijual. tebas, udahlah. Ngadi-ngadi nih Bang Ucu udah macam-macam aja udah. Setiap lebaran. Cuma sekarang berkurang malah memang berkurang karena orang udah pakai WhatsApp apa. Kalau dulu kan itu Ya betul Bang Ucu itu. Kalian Iya. nggak paham lah. kan ada pendukung nih baru seru Ada ini. aja. Tunggu dulu. Aku salah nih. Bang Ucu bilang pas lebaran. Mana ada pas sholat Idul Fitri rame, tapi kalau udah mulai hari-hari lebaran 1, lebaran 2 emang banyak yang nggak mau sholat di masjid, memang kekenyangan makan rendang. Betul itu. Iya. Apa hubungannya sama jual masjid? Oh, Bang Ucu pun nggak nyambung. Orang jual beli, abang pun bilang kosong. Apalah Bang ini ya? Iya, Izin salah persepsi nih. Kalau Maaf di situ, ditanya, kalau pas Abang lebaran membantah masjid itu banyak gini. dijual di kartu-kartu lebaran. Kalau abang membantah itu gini, iman Kristen dijual, itu baru abang. Ya udahlah Bang Ucu, datang. daripada Kalau ngomong rumah menambahkan itu- kesalahpahaman, aku tampar jadi Kristen Ya nanti. udah, saya sudah nih. Kalau di Bogor itu Dani, gimana? Kalau di Bogor Dani. itu Alex. menjual Ah, pelikan Alex. itu gimana? Kalau di Bogor, kalau di Bogor. Malam Bang Alex. Puncak. Ini Bang Alex ini kita Kalau di Puncak. sempat Bang Alex masih ingat saya nggak Kontolodon Bang? Nah ya kan. Masih ingat kan? Bantolodon Makassar, siap. Ini gitu. Ayo, udahlah. Nggak mau ke rumahku ya. Turun pula harga diri rumahku kalian. Bang Sidik jangan nanti rumkat harus nanti tahu, Bang Sidik. Enggak. Ini sama Bang Alex Anda pernah harus diskusi tahu sama spesies kan? Ya, Bang Alex, kontolodon ya? itu. Enggak bes pernah Kalau diskusi. sekali sama- lagi bilang itu, ku turunkan kalian ya. Sekali lagi kalian. Siap Ustazah, siap. Nah, gimana Pak Alex? Gimana? Jadi Masalah Gua masalah sama tadi. suruh naik. dengar. Bentar dulu, Ustaz Ali dulu, Iya, Bang Alex. Pak Alex, Dani, Pak Alex. Seharusnya Dani. itu kan udah membuktikan gereja dijual. Iya, Di situ diam harus dulu, membuktikan Dani. lagi iman Kristen dijual apa enggak. Dijual. Abang harus Ada punya yang pernah data itu. membuktikan. Ada. Sebentar, Ada. Bang Ibes, Kan sebentar. itu. Jadi Bes, itu kasih, Ustaz. membuktikan
gelombang agnostik, gelombang ateis Eropa dan Amerika itu meninggalkan agama Kristen secara berbondong-bondong itu luar biasa hari ini, saudaraku. Gereja aja sampai dijual, gereja. Jamaatnya nggak ada lagi. Nggak punya iman dan dia pindah ke agama lain, bukan menjual. Kalau Anda kok bukan menjual? Jual membeli, berarti Anda juga harus membuktikan bahwa itu yang saya ribuan gereja dijual apa itu? Ribuan gereja dijual menandakan jamaatnya hilang. Itu namanya nggak nyambung. Sebentar Bang Ali, jangan Bang Ali sia-sia. Orang jual biar rumah, saya. Orang jual rumah. Iya ada sama orang yang tinggal di dalamnya. Sudah ada yang menjual imannya, sudah ada. Tahu John Peter tahu dibeli imannya sama Ustadz Muhammad Ali? Tahu? Gak tahu aku itu tuh. Enggak tahu karena pengetahuan Anda sempit. Nah, makanya itu John Peter di sini sering ada di Komal. John Peter itu sering ada di, dengerin dulu biar pintar ya nak ya. Dengerin dulu. John Peter itu dia menjual imannya dengan 1K koin. Dan yang membelinya siapa? Itu Ustadz Muhammad Ali, orang Pakistan yang sering juga naik di Komal. Muhammad Zia, sorry. Bang Muhammad Zia, orang Pakistan, dibeli imannya. Itu datanya yang ada. Paham? Datanya di mana? Itu ada. Cari yang namanya John Peter, lu nanyain. Laku berapa itu imannya? Ya, harusnya Anda punya datanya dong. Sudah tidak bisakah Anda memutar otak Anda untuk mendaklik semua itu? Izin tanya kalau di itu? izin. Kalau Anda membawa statement halo Anda harus membuktikan, Anda harus bawa data dong. Halo brother, gitu. Sebentar. Aku mau tanya sama ini. Sama saudara kami yang dari Muslim. Kalau di Bogor itu perjual beli atau kawin kontrak? Izin, takut, cuma tanya. Nah, apa itu maksudnya? Bagaimana Pak pertanyaannya? Kawin kontrak apa yang? Kalau di Bogor, puncak Bogor itu, kalau di puncak Bogor itu gimana? Gak tahu Pak. Menjual belikan atau kawin kontrak? Apa itu jual belikan kontrak Pak? Tiba-tiba apaan Pak? Nggak usah lah, pura-pura. Kita semua sudah tahu itu. Apaan tuh Pak? Untuk mendirikan tempat ibadah dilarang, tetapi diskotik, pantai pijit diizinin. Apa izinin? Izinin itu apa izinin? Semua diizinin. Izinin. Saya tahu itu. Izin itu apa? Dari tadi saya nggak ngerti izin. Oh iya. Ya udah itu. Ya udah. Izin. Terima kasih itu berarti termasuk sampean juga. Oke, next Okten Pinter naik. Bapak. Kalau di Papua, bapak di Papua ya, di Sorong itu ada Malanu, tahu nggak Malanu? Itu tempat apa? Malanu itu orang dari kalian. Dari kalian. Loh, itu bukan kau loh. Bapak nggak tahu punyanya siapa itu? Nggak tahu kan? Nah, itu tuh orang kalian itu. Punya si Petrus. Bapak nih ngarang-ngarang nih. Oke. Buat bapak dan audiens di bawah saya sebutin satu-satu ya Pak ya, biar Bapak tahu siapa yang punya dulu itu, siapa yang punya Miles, siapa yang punya Nucaina, siapa yang punya Triple Nine, siapa yang punya Alexis, siapa yang punya yang kemarin ditutup itu terakhir. Bapak punya siapa? Bapak tahu nggak siapa yang punya? Itu semua Pak, itu semua orang-orang siapa? Izining lagi nih. Izining apaan Pak? Izin, bukan izining. Izining. Ya. Istrinya kayak gitulah. Bicara yang bener lah. Apa sih Pak? Jadi kita itu begini loh, maksud saya begini. Tidak usah pura-pura bodoh lah.
Enggak, kita enggak pura-pura bodoh. Kalau Bapak memang bodoh beneran, kalau kita mah enggak. Betul, siap. Nah, Karena aku bodoh. iya. Iya karena Betul, benar. tulis Pak, gimana 1 Korintus 4 nomor 10 gimana? Karena aku bodoh, aku tahu pengurusan pondok apa? pesantren. Aku tahu itu karena aku bodoh gitu. Iya, gimana tuh? Itu ajaran capek itu. Ada apa Kenapa? dengan pondok pesantren? Ada apa Ayah, dengan pondok pesantren? janganlah pura-pura bodoh, weh. Oh, Sudah. udah Nah. tahu. Iya, ya. Tahu. Terima Ini. kasih ya. Assalamualaikum. Nggak apa-apa. Permisi. Di sini Amin. aja, di sini aja. Kok kabur? Ya Bang Alex ini aja supaya tahu pinter. Gini, Dani. Iya. Ya, dan ini ayat ini yang sangat fundamental kepada kalian. Bisa nggak saya tanya? Nah, karena di sini mengatakan bahwasanya ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini Mesias ini kan Yesus. Nah, di dalam Lukas 24 45 46 ya. Nah, Ini di situ mungkin ini Bang Sidik. ya. Mungkin ini yang dimaksud Iya. si Alek tadi. Ban. Iya. Ban Sidik. NTT dilapor guru agama Katolik ke polisi karena terkait polisi. Iya, ini ya maksudnya. Itu maksudnya Pak Alex. Murid FSMK Begini, di sebentar. Manggarai NTT Jumlah lapor korban berapa? guru agama 17 orang. Jumlah korban 17 orang. Begini. Maksud saya Terkait begini. pelecehan seksual. Astagfirullahaladzim. Oh, itu maksudnya tadi. Maksud saya begini. 17 orang itu apa ya? Itu guru agama itu seperti apa itu kalau menurut kalian? Pelecehan seksual itu gitu ya? Enggak, begini maksud saya begini. Ini maksudnya. Nah, itu gimana lagi saya baca coba. Dia Indonesia. Catatan Kalian kelam itu. pelecehan seksual anak di berbagai gereja Katolik. Oh, kayak begitu Pak maksud Bapak. Ada Kayak juga begitu. yang di Korea tuh, yang di Korea Catatan Ustaz. kelam. Oh, banyak Di Korea sekali tuh Pak. banyak pula itu. Banyak sekali. Sidi, kalau kamu ngomong masalah seksual itu janganlah dibawa di luar negeri. Di tanah air kita itu berapa itu? Ya, Puluhan nggak usah, ribu nggak usah lah. anak dirundung seksual di gereja, sekolah dan klub Di mana itu? olahraga Di mana? Australia. Di mana? Astaga. Itu kan luar negeri toh. Beda. Sabar, aku potong dulu, Bang. Aku potong dulu. Itu kan di sekolah. Sedangkan gurunya guru apa dulu? Nah, Oh, guru apa? jadi Ini. Anda menganggap guru itu atau di sekolah itu gimana? Guru agama Katolik. Nah, makanya guru agama Katolik. Katolik. Itu NTT ini. beda. Dia Itu mengajarkan guru. guru apa? Guru agama Katolik itu kan. bentar Doni, Guru Dani. ini. Iya Dani, saya akan jawab. Tapi Iya, boleh nggak silakan. kamu tahu nggak kepanjangannya guru itu apa? Jawab sekarang. Kepanjangannya guru itu apa? Sabar, aku jelasin dulu itu. Enggak. Guru Ya itu sebelum lanjut. Sabar. Wait. Sebelum lanjut, kepanjangan guru itu apa? Coba. Sabar. Iya, kepanjangan guru itu apa? Guru Jangan itu di googling, mengajarkan langsung jawab. Sabar, Oh, berarti Anda tidak tahu ya, karena Anda tidak jawab. Harusnya Anda langsung jawab. Kepanjangan guru itu apa? Jangan Anda mempertanyakan guru. Sekarang sebelum kita menjelaskan tentang guru itu, saya mau tanya kepanjangan guru itu apa? Aduh, jelasinnya langsung. nggak tahu aku. jangan Itu Enggak tahu. Anda enggak tahu. Anda sekolah dari SD sampai tamat, Anda tidak tahu kepanjangan guru. BBC News Indonesia. Tolong Ibes, baca, jelasin. Bang Ibes. Jelasin. Pelecehan Apa guru? seksual berkedok pengudusan di Bogor terjadi sejak 2009. Korban trauma dengan pendeta laki-laki. Astagfirullah. Anda mau bicara? lompat dong. Ya udah, jangan lompat-lompat, betul, jangan lompat-lompat. Kepanjangan guru itu apa, Pak Alex, Pak Dani? Kepanjangan guru? Iya, kami tidak mengerti Oh, kepanjangan guru. digugu Mohon dan maaf. ditiru. Anda tidak tahu digugu dan ditiru?
Anda tidak apa tahu namanya itu? Apa artinya apa itu? kasus dugaan kekerasan Tidak. seksual Perpanjangan dari guru. calon Perpanjangan dari pendeta guru. di Bahasanya. NTT tersangka Bahasa dari terancam guru. hukum mati. Kebaikan kami sebagai jamaat dibalas dengan tubah. Oh my gosh, banyak sekali pelaku-pelaku. Terus yang menjanji surga itu siapa? Yang menjanji Digugu surga dan itu siapa? digugu dan ditiru, digugu dan Yang ditiru. menjanjikan surga itu siapa? Biar kalian Yang tahu menjanjikan tidak surga tua itu sia-sia. guru. Biar Yang kalian, surga, yang biar menjanjikan surga. kalian tidak gitu. tua sia-sia. Saya jelaskan. Biar kalian jangan lompat-lompat. Yang menjanjikan surga. Kalau Yang lompat-lompat sama menjanjikan aja surga. nggak ada otak. Jangan dibaca itu. Yang pendeta dituntut 15 tahun Yang bui menjanjikan surga itu kasus siapa? dugaan Yang asusila menjanjikan surga. 6 murid Yang SD menjanjikan Medan. surga. Yang menjanjikan surga itu siapa? Astaga. Aduh, gawat ini. Astaga. Aduh. Itu ternyata gereja sarang pencabulan kayaknya ini. Mau yang lebih dahsyat? Bang Ibes baca Bang Ibes. Ciuman kudus jadi modus utama pendeta di Bogor, lecehkan sejumlah jemaat. Gimana ciuman kudus? Ciuman kudus. Begitu bunyinya ciuman kudus. Bapak Alex dan Bapak Dani. Sebentar teman-teman, Bapak Alex Ciuman dan kudus. Bapak Dani. Sidik parah. Bapak Alex dan Bapak Dani ada tangga di belakang, silahkan turun kalau tidak kuat Pak ya. Tadi kan minta berita dalam negeri. Anda tidak tahu. Tadi minta berita dalam negeri. Baca lagi Bang Ibes. Calon pendeta di Alor rekam perkaos 14 orang untuk ancam korban. Cium kudus lagi. Tar, host, kayaknya ini nggak bagus ya. Jadi saya ganti akun dulu ya host. Ya, sebentar. Cium Assalamualaikum. kudus. Cium kudus dong. Bang Sidik baca. Teror pendeta Catul di Bogor. Dasar Cium teroris. Dasar Cium kudus teroris. dong. Jangan bilang teroris Bang Ali, nanti di Benit. Gereja itu buat anak kecil ya, atau gadis-gadis remaja, bahaya itu ya gereja itu ya. Gara-gara ciumku. Ini lagi nih, banyak, nggak habis ini beritanya malam. Mari cium kudus. Pendeta di Surabaya diduga cubuli jemaatnya selama 17 tahun. Sejak korban usia berapa? 9 tahun. Waduh. Di mana? Di mana? Grojo. Waduh. Ciumku. Wow. Makin malam. Gila ini. Enggak jadi malam begini bahaya saya Pak, malam begini. Aku padahal pengen tidur cepat loh dari tadi lo, gara-gara kalian nggak jadi aku. Bang Sidik, Mongondo itu di mana? Mongondo. Di Sulawesi di seputaran Sulawesi ya. Ini dari Sulawesi beritanya. Dugaan pelecehan oleh oknum pendeta di Bolang, Mongondo. Korban yang melapor dapat ancaman. Waduh. Ternyata di Sulawesi juga ada. Udah antar pulau ya. Sumatera sudah, Jawa sudah, Indonesia Timur sudah, Sulawesi sudah. Mana saya baca. Dugaan pelecehan seksual oleh oknum pendeta Bolaan Pongondo. Korban yang melapor dapat ancaman. Pak Alex, Bapak sudah dengar Pak? Semua yang dibacakan itu ada 6 literasi, itu bukan di luar negeri tapi di dalam negeri. Aku jadi lapar loh. Apa Rashid antarin makan apa sini? Ustaz Ali, coba buka cium kudus Ustaz. Oh, yang cium kudus ya? Bukan ku ingin memastikan. Ayo teman-teman, kalau mau di screenshot silakan. Sejatimu.
Marcidus. Kalau mau di screenshot silakan. Ciuman kudus jadi modus utama pendeta di Bogor melecehkan sejumlah jemaat. Aduh, cangean. Ya ampun. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang Kristen membawa anaknya ke gereja ditinggal sendirian. Oke, itu mungkin bisa jadi gara-gara ini nih. Gara-gara Yeskiel pasal 23 atau 20 itu ya. Yeskiel gitu loh. Kelamin seperti keledai, pancarannya seperti kuda itu. Kutuk. Ayo Pak, ayo. Ayo Pak, yang kuat ya Pak, yang kuat. Pegangan. Sidik. Makanya ini hikmah sekali ya kalian ya. Ibes ya. Rasid dan Sidik biling mahal nih kalian. Kalau yang Arasid 017 ini ya makanannya begini-beginian. Lihat aja tuh monyet-monyet nakal. Ih. Jadi kalau ini sebenarnya gini loh. Kalian menarasikan tentang oknum itu sebenarnya blunder banget. Kalau kalian lihat sejarah gereja, bahkan yang kemarin ditemukan jenazah beberapa ratus anak di bawah gereja itu adalah hasil asimilasi paksa anak-anak suku Indian yang dibawa ke gereja untuk dikristenkan. Dan banyak dari mereka setelah diotopsi itu jenazahnya hasil dari pencabulan, kemudian dan juga penyiksaan. Itu anak-anak Indian dicuri untuk dijadikan Kristen di bawah pengawasan gereja. Di gereja tua itu yang ada di mana kemarin yang heboh itu 700 atau 500 anak. Ini sampai ngerekam dia untuk ngancam korbannya nih. Parah ini orang. Ini baru ya, tahun lalu nih 2022 kejadiannya. Di Perkaus. Ya Kanada Bang Jerry. 14 orang dan direkam. Kakak bobo aja nak, bobo aja sayang, besok ada temennya mau ulang tahun kan. Ayo gimana? Apalagi? Mau tahu yang ini enggak? Mau. Ini duet mau mana? Oknum pendeta dan anaknya ditangkap karena memperkaos gadis 16 tahun. 16 tahun. Duet sama anaknya lagi, duet sama anaknya ini. Oke, sudah 9 ya. Sudah 9. Kayaknya anak yang dipatikan itu kan masih ada. Buka mute dong katanya. Ya buka sendirilah. Emang aku mute? Sendiri. Aku nggak pernah nge-mute kamu kok. Ih aneh. Dia nggak bisa buka mute loh. Oh kasihan. Kenapa roomnya jadi begini? Karena udah malam. Bejat. Oknum pendeta perkaos 7 anak panti asuhan terancam pidana. Ini kenapa sih pendeta kayak begini-begini? Enggak puas sama perpuluhan, terus pakai perpuluhannya ke miles banyak no nganggur. 3,5 375 deh sekarang. Kok gue tahu? Kok gue tahu? Hai. Gara-gara Cikudis kan diduga belum tentu oknum pendeta diduga perkaos 19 mahasiswa. Itu kan diduga kan? Benar. Mas, saya ajarin yang tentang namanya berita ya. Namanya relasi berita. Namanya berita itu tidak kan boleh kan. Waduh, dibela lagi sama dia. Dibela sama dia. Aduh, itu kan udah jelas diduga. Kacau dia. Anda ngerti bahasa Indonesia? Anda mengerti tentang berita? Anda mengerti tentang berita enggak? Itu diduga. Anda mengerti tentang berita enggak? Anda mengerti tentang berita tidak? Itu diduga kan kalau tertulis kronologi pendeta GM perkaos gadis 12 tahun hingga melahirkan. Tidak ada kata diduga. Kronologi pendeta itu sudah kronologi. Apalagi mau katakan apa? Di atas itu kan diduga jelas kan. Itu udah diduga jelas. Anda mau diskusi di sini, sedangkan kepanjangan guru aja Anda tidak tahu. Bagaimana saya bisa menjelaskan tentang yang namanya etika dalam memberitakan sesuatu di media sosial harus ada dasarnya. Karena apa? Yang namanya berita itu mereka memberitakan sesuatu yang sudah tercium jelas dan belum dilakukan yang namanya apa sih namanya tadi tuh? Yang barusan tadi itu yang sebelumnya Bang Ali, guru gitu kan.
Ini Ya, Apa sebelumnya Anda jelasin nih tentang pendeta Guru SD kan itu. Ilubac 6 siswi SD di Medan divonis 10 tahun penjara. Wow, bukan diduga. Nah, kalau ini sudah melakukan rekayasa ulang. sabar. Yang namanya diduga belum melakukan rekayasa ulang, lalu media memberitakannya begitu. Belum merekayasa ulang kronologi, itu namanya diduga, tapi sudah jelas. Begitu bos, yang namanya media sosial. Anda hidup harus banyak belajar. Jadi tidak fokus dengan ketuhanan Yesus yang banyak ambigu itu. Begitu bang, begitu. Yang namanya diduga dalam berita belum melakukan rekayasa ulang, makanya ditulis diduga. Tapi sudah jelas adanya bos. Jelas itu. Itu jelas adanya. Jelas gitu. Kalau masih diduga belum jelas. Yang nggak jelas itu adalah kapasitas otak Anda. Anda naik diskusi di sini, guru aja tidak tahu kepanjangannya. Mama malu. Anda sekolah bertahun-tahun. Malu. Anda bersekolah bertahun-tahun tidak tahu yang namanya digugur dan ditiru. Anda menjelaskan tentang Anda tidak tahu yang namanya guru. digugur dan ditiru. Jangan lompat-lompat. Anda tidak tahu namanya dulu tentang guru kan. Baca lagi. Seorang pendeta HKBP Dolok melawan dilaporkan perkaos jemaat. Wow, tidak ada kata diduga. Ternyata dia perkaos. Astaga, pendetamu. Au. Apa? Diam kan kau? Sudah dikasih 4 literasi? Aku dengar. Gitu. Tadi dengerin Ini Roh Kudus lagi ngomong nih. Iya, Diam kau ya. Roh Kudus lagi ngomong. Iya. Nah, tadi Alex mengatakan jangan dong yang di luar negeri. Itu kan di luar negeri, di Indonesia dibukakan 9 literasi, dia diam. Sekarang kau siap-siap diam. Karena sakit hati oknum pendeta bunuh dan perkaos mahasiswa di kamar mandi gereja. Itu kan udah jelas oknum. Apalagi? Itu kan udah jelas oknum. Apa kurang jelas di situ tertulisnya oknum? Tapi kalau dikumpulin? Itu kan udah jelas oknum. Kalau dikumpulin? Udah tebus semua itu. Pendeta sekaligus Capsek SD di Medan Calibu 6 siswi 15 tahun dibui. Namanya oknum. Orang biasa pun bisa ngaku diri jadi pendeta. Namanya oknum. Bukan ku ingin memastikan akulah cinta sejatimu. Yakinkan hatimu. Itu siapa yang tudus? Udah siapa? Udah siapa aja yang tadi yang hari ini lewat itu FYP cewek nyanyi lagu barusan itu pakai baju hitam. Udah siapa aja yang lihat? Itu kan udah tertulis jelas kan. Apalagi mau dibantah? Bukan ku ingin memastikan yang bodoh banyak oknum pendeta bejat. Yakinkan hatimu dengan ciuman Roh Kudus. Itu kan oknum kan jelas. Bukan ku ingin memastikan pendeta banyak yang cabuli anak di bawah umur. Namanya oknum, kalau dikumpulin jadi banyak. Oknum. Kalau dikumpulin jadi banyak. Itu kan udah jelas oknum kan tertulis. Kalau dikumpulin jadi banyak di situ. Kalau dikumpulin jadi banyak. Jadi banyaknya gimana? Coba jelasin. Oknum kalau dikumpulin jadi. Apa Anda memahamin tentang oknum kalau dikumpulin jadi? Makanya pahamin dulu tentang oknum kalau dikumpulin jadi.
Kalau Anda belum mengerti tentang kata oknum, nggak usah. Oknum kalau dikumpulin jadi karena itu oknum. Memang oknum jelas gitu kan. Wajah sama orangnya mirip-mirip ya. Pendeta itu Hani jelas. Layantara akui calibu. Astaga, dia mencalibu. Dia Gayanya mengakui mirip-mirip telah ya? mencalibu. Iya. Auranya itu mirip-mirip ya. Anak SD Iya. tahu Kelakuannya mah muka-mukanya muka-muka pendeta yang sangean emang. itu kan. Apa? Jadi Udah Anda di berapa? sini- Bang Ali, kata-kata apa yang bukan luar negeri tadi ada 14 yang Anda tunjukkan. Terus ada lagi nih yang ngebacot. Itu kan oknum. Itu kan oknum. Apa? Itu kan tadi